Sehingga saya menghadiri Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة يا مولانا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا وعصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait sekeluarga. Sama-sama kita muliakan para ibu-ibu asuh anak-anak yang mulia, asuh anak-anak yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sama-sama kita muliakan ustazah dan semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tadi kita selesai mengkhatamkan Al-Quran. Mengkhatamkan Al-Quran berarti sebelumnya kita sudah baca Quran 30 juz. Mungkin ini ada yang sudah khatam lah di bulan Ramadan. Atau anak-anak ini ada baca Quran sampai mengkhatamkan ada programnya? Ada sebenarnya Ustaz, ya ini aturannya. Tapi yang ini tadi kan ada tuntunin. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan membaca Al-Quran. Ini kepada anak-anak semuanya nih, yang laki-laki maupun perempuan. Biasakan untuk baca Quran kapan? Sebulan sekali? Setahun sekali? Biasanya Setiap hari sekali. Setiap hari sekali. tapi satu juz itu nah buat 1 bulan. Selainnya ini
Ya, yang penting tiap hari dibaca. Tiap hari dibaca. Paling dikit berapa tiap hari baca Quran? Paling dikit itu disebutkan dalam sebuah riwayat, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Man qama bi sab'i ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca 7 ayat, maka dia tidak dicatat sebagai orang lalai. Jadi minimal tiap hari baca 7 ayat Al-Quran. Satu ayat itu kayak apa? Kan ada ayat, ada surat, ada juz. Ya tahu lah ayat. Ayat itu kayak apa? Paham mereka? Alif lam mim, satu ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, satu ayat lagi, 2 sudah berarti. Atau wadduha, satu ayat. Wal laili idza saja, 2 ayat. Nah itu. Jangan sampai kurang daripada 7 ayat ketika kita baca apa? Kita membaca Quran setiap hari supaya kita tidak disebut oleh Allah sebagai orang yang lalai. Mau gak kita disebut lalai? Lalai itu berarti lupa sama Allah, lupa sama ibadah, lupa sama zikrullah. Alhamdulillah. Ini kan kita mau semuanya jadi orang yang dekat sama Allah, mau semuanya jadi orang yang dipandang oleh Allah, dibanggakan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Jadi jangan sampai kurang daripada 7 ayat. Bagus lagi kalau setengah lembar atau 1 halaman. Bagus lagi kalau 1 lembar. Bagus lagi 2 lembar. Bagus lagi setengah juz setiap hari. Bagus lagi 1 juz setiap hari. Bagus lagi khatam tiap hari. Cuma kan ada potongan ini khatam tiap hari. Hadirin hadirat dan seluruh adik-adik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita ceramah santai aja menjelang buka puasa karena ini di penghujung kita lapar ini. Nah, di penghujung lapar. Jadi ceramahnya lebih semangat juga nih, lapar dan haus. Nah, yang mendengarkan lapar dan haus juga, ya Pak. Nah, banyak yang kurang fokus, gagal fokus jadinya. Apa sih keutamaan baca Quran? Keutamaan baca Quran yang pertama apa? Baca Quran itu paling afdalnya ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku ialah membaca Al-Quran. Apa tadi? Paling afdalnya ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Ada satu orang ulama mimpi Allah. Mimpi Allah. Bisakah mimpi Allah? Bisa. Itu disebutkan dalam kitab-kitab ada beberapa orang mimpi Allah. Siapa orangnya? Imam Ahmad bin Hambal. Tahu Imam Ahmad bin Hambal? Tahu lah. Pernah dengar lah. Kan ada siapa? Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali. Nah, Imam Hambali itu namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambali pernah mimpi Allah, lalu bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah paling afdal ibadah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Engkau? Lalu Allah mengatakan bi kitabi, bi kalami, kata Allah, ibadah yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepadaku, kalau mau mendekat diri kepadaku, yaitu dengan membaca Al-Quran, membaca kalamullah. Itu paling afdal untuk kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya, wahai Allah, apakah membacanya dengan paham atau tidak paham? Apakah kalau tidak paham juga itu adalah paling afdalnya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Engkau? Lalu Allah mengatakan, iya wahai Ahmad, bahwasanya membaca Quran itu paham atau tidak paham, mengerti atau tidak mengerti maksudnya,
itu adalah paling afdolnya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini paham gak ada katakan? Mudahan paham lah, mudahan pemahaman semuanya tentang Al-Quran, pemahaman cerdas, ya kan? Jadi orang pintar semuanya, pintar berbuat kebaikan, pintar mikir kebaikan, bukan pintar membuli. Nah, jangan sampai ada juga pintar membuli. Nah, jadi pintarnya pintar mikir kebaikan, pintar memahami Al-Quran, memahami hadis, pintar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siap dengarkan masih. Yang kedua, keutamaan orang yang sering baca Quran. Ya, tapi ini yang sering lah, yang tiap hari habis maghrib baca Quran, habis isya baca Quran, habis subuh baca Quran. Pokoknya ada waktu luang terus baca Quran. Orang yang seperti ini, semua hajat-hajatnya nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen sesuatu walaupun tidak berdoa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang sering baca Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, man syagalathu dzikri mas'alati a'taituhu ma'utiyas sa'ilin. Barang siapa yang sibuk baca Al-Quran, siapa yang sibuk berzikir kepadaku sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, maka aku akan berikan dia yang paling afdolnya yang aku berikan kepada orang yang minta. Singkatnya kayak ini, singkatnya. Kalau orang sering baca Quran, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan zikir, maka walaupun dia tidak berdoa kepada Allah, nanti Allah berikan keinginan-keinginannya. Dia pengen apa? Ya, walaupun kada sempat minta lagi lawan Allah, tapi karena banyak baca Quran, apa hajat-hajatnya yang besar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada orang malas baca Quran tapi berdoanya banyak benar. Baca Quran malas, mungkin setiap hari tidak ada rutinan baca Quran, tapi berdoanya sejam, berdoanya 2 jam. Ini belum tentu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mendekatkan dirinya dulu kepada Allah dengan baca Al-Quran. 2 sudah. Ketiga, ini banyak ini. Mudahan pas duduk. Kita boleh sholat tahajud duduk. Sholat sunnah, kalau sholat fardu kalau boleh, kecuali bagi orang sakit. Tapi kalau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, sholat duha, itu boleh sholat duduk. Kalau orang sholat duduk, baca Quran dalam sholat, itu pahalanya 1 hurufnya 50. Kemudian kalau kita baca Quran di luar sholat, dalam keadaan berwudu, kamu baca kayak tadi kita kan dalam keadaan berwudu, itu pahalanya 1 huruf 25. Kalau misalnya nih, kita kan ada wudu, cuma kita hafal Quran, kita baca Quran di luar sholat, melantunkan Quran, maka 1 hurufnya 10 pahala. Nah, jadi beda-beda lah. Dalam sholat, dalam keadaan berdiri, dalam sholat, dalam keadaan duduk, di luar sholat, dalam keadaan berwudu, dan di luar sholat, dalam keadaan tidak berwudu. Low battery, please charge. Ya Allah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan-nar. Allahumma innaka afuwwun.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم